Selamat siang Kak Dias. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Gaya Komunikasi YouTuber Vicky Naki, Analisis Isi Kualitatif dalam Konten Viral Ome TV di YouTube. Pertama-tama, apa pentingnya? Siapa sih yang nggak tahu YouTube dewasa ini gitu kan? Dengan tingginya traffic YouTube saat ini sangat banyak konten. Sudah beragam sekali konten mulai dari yang edukatif sampai tidak edukatif. Uh, Kemudian ada salah satu konten entertaining dari seorang YouTuber baru yaitu Vicky Naki yang memberikan konten Ome TV yang biasanya tanda kutip orang lain malah membuat konten aneh, dia malah membuat suatu konten entertaining yang sopan dan santun. Nah, melihat dari keunikan ini, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian terhadap gaya komunikasi yang digunakan oleh Vicky Naki sendiri. Karena feedback dari para penontonnya itu sangat bagus-bagus gitu kepada si YouTuber ini, si Vicky Naki gitu, Kak. Jadi peneliti merasa uh, ini penting untuk dijadikan kajian komunikasi. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya si Vicky Naki ini adalah seorang YouTuber baru. Namun, kenapa bisa subscribernya langsung menjulang tinggi dalam waktu kurun 1 tahun belakangan? Dia memulai YouTube-nya dari akhir tahun 2020. Saat ini subscriber dari YouTuber Vicky Naki sudah mencapai 4.280.000 orang. Nah, itu tentunya ada sesuatu di balik hal tersebut, di balik tingginya uh, tingkat subscriber dari Vicky Naki. Nah, selain daripada memuncaknya subscriber, dia juga selalu membuat konten-konten yang viral. Konten-konten yang diuploadnya tidak jarang masuk ke trending. Nah, itu juga menjadi hal yang disenangi oleh penonton. Maka dari itu peneliti ingin tahu nih, apa sih gaya komunikasi yang digunakan oleh Vicky Naki? Kenapa orang-orang pada senang sama dia? Begitu juga, oh ya, sebelum itu saya ingin memberitahukan posisi penelitian saya. Saya menggunakan paradigma interpretif, maka dari itu saya menggunakan kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wacana deskriptif karena saya akan menjabarkan seluruh hasil penelitian di laporan penelitian saya nanti. Kemudian apa sih yang menjadi tonggak dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis isi. Jadi saya akan menganalisis beberapa video dari Vicky Naki. Nah, rumusan masalahnya apa? Jadi saya dengan rumusan masalah, apakah gaya komunikasi yang digunakan oleh Vicky Naki dalam membuat konten video viral Ome TV di YouTube. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gaya komunikasi yang digunakan oleh Vicky Naki dalam membuat konten video viral Ome TV di YouTube. Kemudian, apa sih manfaat penelitiannya? Pertama, untuk akademis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai gaya komunikasi yang digunakan oleh para pembuat konten di YouTube. Kemudian manfaat praktisnya diharapkan dapat memberikan bahan bacaan untuk para pembuat konten video YouTube lainnya terkait gaya komunikasi, dan manfaat sosialnya dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam melihat gaya komunikasi pembuat konten video di YouTube. Oke. Selanjutnya, nah kesimpulan penelitiannya. Kesimpulan penelitiannya tidak lain diharapkan dari penelitian ini dapat menjawab tujuan dari penelitian itu sendiri, yaitu apa sih gaya komunikasi dari Vicky Naki. Sampai saat ini peneliti hanya dapat memberikan hipotesa sementara, yaitu Vicky Naki menggunakan gaya komunikasi asertif. Kemudian pengumpulan data. Nah, saya menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dalam penelitian dokumen. Dokumen yang digunakan adalah arsip dari 3 video viral milik Vicky Naki di YouTube. Salah satunya ada yang mencapai sekitar 9 juta penonton. Nah, kemudian metode analisis yang dipilih itu yaitu yang interaktif, karena data yang digunakan adalah dokumen berupa arsip video di YouTube. Setelah data direduksi, akan disajikan dalam bentuk deskripsi dan narasi. Di akhir proses, peneliti akan menarik kesimpulan
untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Kemudian, peneliti juga melakukan uji kredibilitas agar memeriksa kembali atau memvalidasi data video dari YouTuber Vicky Naki. Nah, metode uji kredibilitas yang saya gunakan adalah triangulasi sumber agar mendapatkan dari beberapa angle. Nah, kerangka berpikir saya itu berawal dari konten-konten viral YouTuber Vicky Naki. Nah, kemudian menggunakan analisis isi kualitatif untuk mengetahui gaya komunikasinya, apakah pasif, agresif, atau asertif. Kemudian dari situ akan direduksi menjadi hasil analisis gaya komunikasi dari Vicky Naki. Kemudian, nah, keterbatasan penelitian saya pada penelitian ini, saya hanya meneliti mengenai gaya komunikasi dari 3 video viral Vicky Naki. Masih sangat banyak perspektif yang dapat digali dari subjek penelitian yang sama. Mungkin dari video yang lain atau bukan gaya komunikasinya, seperti itu. Oke, saya rasa itu saja Kak Bias. Alhamdulillah terima kasih banyak bimbingannya selama 1 semester. Semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih Kak Bias.